Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Cynthia S. Saya dari kelas 10 Peminta Unggulan 1 SMA Negeri 1 Pangandaran. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas biologi dari Ibu HD, yaitu tentang klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke klasifikasi tumbuhan Gymnospermae, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih tumbuhan Gymnospermae itu. Jadi, tumbuhan Gymnospermae sendiri merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Dikatakan demikian karena pada permukaan tumbuhan ini terdapat penampakan bijinya yang terbuka. Jadi, kata Gymnospermae sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang artinya terbuka dan spermae yang artinya biji. Jadi Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Sekarang kita masuk ke klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae sendiri diklasifikasikan berdasarkan tumbuhan yang sudah punah dan tumbuhan yang masih bertahan sampai sekarang. Tumbuhan yang sudah punah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Benetophyta, yang kedua adalah Chordaitophyta, yang ketiga adalah Pteridospermatophyta. Tumbuhan Gymnospermae yang masih bertahan hingga sekarang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Pinophyta, atau contohnya seperti tanaman runjung yang ada di belakang saya. Tumbuhan runjung atau konifer adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae yang memiliki runjung atau kon sebagai organ pembawa biji. Kelompok ini sekarang ditempatkan sebagai divisio tersendiri setelah diketahui bahwa pemisahan Gymnospermae dan Angiospermae secara kladistik adalah polifiletik. Kurang lebih ada 550 spesies anggotanya dengan bentuk berupa semak perdu atau pohon. Dan contoh lainnya adalah seperti pinus yang ada di belakang saya. Pinus merupakan salah satu tumbuhan Gymnospermae yang didivisikan dalam divisi Pinophyta karena memiliki kesamaan sifat dengan tanaman runjung. Yang kedua adalah Gingophyta dengan jenis Ginkgo biloba. Ginkgo merupakan genus tunggal dari salah satu divisio anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Pada masa kini, tumbuhan ini diketahui hanya tumbuh liar di Asia Timur Laut, tetapi telah tersebar luas di berbagai tempat beriklim, sedang lainnya sebagai pohon penghias taman atau pekarangan. Bentuk tumbuhan modern ini tidak banyak berubah dari fosil-fosilnya yang ditemukan. Satu-satunya spesies yang masih hidup adalah Ginkgo biloba, hanya bisa ditemukan secara liar di Tiongkok, tetapi telah dibudidayakan di seluruh dunia. Hubungan antara Ginkgo dan kelompok tumbuhan lain belum diketahui sepenuhnya. Yang ketiga adalah Genetophyta. Genetophyta adalah divisi dari anggota Gymnospermae. Di Indonesia, contohnya adalah tumbuhan melinjo yang merupakan anggota dari kelompok ini. Daunnya tunggal, duduknya berhadapan, batangnya berkayu tanpa saluran resin, bunga majemuk berbentuk bulir keluar dari ketiak daun. Yang terakhir adalah Cichadophyta, atau seperti temannya yang ada di belakang saya ini. Cichadophyta adalah divisi dari anggota Gymnospermae. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia, kita kenal dengan nama pakis saji yang merupakan tanaman hias. Akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru yang dapat mengikat nitrogen. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dari tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dadah!